Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di rumah Pak Haji bersama tim Misteri Dua Alam akan menanyakan, ngobras tentang situasi sekarang yaitu COVID-19 atau biasa disebut Corona. Kita jaga jarak kan ya? Iya, jaga jarak. Sekarang kita akan menanya. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Tanya dulu, saya mau jawab enggak gitu. Iya, siap. Siapa Oh, ini? siap. Mohon untuk jawabannya. Amin. Kita sambil ngopi aja Pak Haji ya. Siap. Santai guys. Siap. Sekarang saya mau tanya Saudara Ding, apa yang akan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz? Silahkan hadirin. Terima kasih Kang Jani. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan sih dari para netizen ya, dari bukan netizen aja, Teman-teman semua Iya. mewakili. mewakili itu banyak pertanyaan. Ya. Dan yang pertama mungkin kita akan bahas tentang aturan dari pemerintah, Pak Haji. Betul. Nah, karena di masyarakat Indonesia ini adanya aturan pemerintah tentang Larangan-larangan. larangan-larangan yang diterapkan oleh pemerintah itu banyak yang ditentang. Yang intinya banyak yang menentang aturan pemerintah lah. Pro dan kontra Nah, gitu ya betul. jadinya. Karena kata mereka itu bisa mengakibatkan ekonomi kita itu bagaimana kalau kita nggak menentang. Terus pekerjaan kita gimana? Iya. Nah, itu Pak Haji. Jadi kalau kita mau bahas aturan pemerintah itu kan menurut bahasanya agama ini disebutnya ulil amri. Ulil amri ini disebutnya pemerintah kalau di Indonesia ini ketika ya pemimpinnya presiden. Nah, ulil amri ini punya suatu undang-undang, aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya yang harus kita patuhi terkait dengan COVID-19 kan gitu. Banyak sekali aturan pemerintah, diantaranya yaitu jaga jarak, physical distancing, social distancing. Iya. Untuk masalah aturan pemerintah, apakah kita harus mengikuti dan tidak gitu kan Nah, pertanyaannya? itu pertanyaan inti. Pertanyaan intinya ini kita harus patuh dan tidak aturan pemerintah tentang protokol COVID-19. Menurut saya, Ya. karena memang patokan kita atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Jadi muslim ini dipaksa untuk taklif, dibebankan untuk apa? Wajib mengikuti aturan Allah, kedua aturan Rasul, ketiga aturan ulil amri atau pemerintah atau penguasa. Jadi hukumnya wajib mengikuti aturan pemerintah seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Terima kasih. hadirin. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang ada sebagian kita melihat di sosmednya tentang ada semacam ahli agama juga mungkin ya. Iya, iya. Katanya ada corona ini dikaitkan tentaranya Allah, dan ada sebagian dari sosmed juga yang lain bahwa corona itu diada-ada. Bagaimana tanggapan? Tanggapan Pak Haji itu bagaimana? Maksudnya diada-ada ini mungkin Itu buatan lah, semacam buatan, hoak apa? Gimana atau gimana? Atau Bisa mungkin jadi. dibikin? Bisa jadi kita karena tidak tahu, kita langsung mengulas di sini lah untuk Begitu. ngobrol bareng. Kalau masalah wabah, ini kan sebutnya corona ini wabah. Kalau bahasa kitab ini wabah. Wabah itu ya semacam penyakit menular itu disebutnya wabah, termasuk hama padi, hama tanaman disebutnya wabah. Karena hama unggas, hama ternak disebutnya wabah. Kebetulan ini COVID-19 ini kan kategorinya wabah yang mematikan manusia, yang menginfeksi manusia. Dan gitu golongannya seperti kalau kemarin kita kan flu burung. Ya, Ada lagi yang namanya virus Ebola. Ada lagi virus ini yang namanya virus flu burung, Ebola, ada lagi SARS. Ada lagi antrak. Antrak ini yang mengancam ternak. SARS ini mengancam orang-orang di Timur Tengah waktu itu, kalau nggak salah, itu kan. Nah, ini kan sebutnya ini virus ini sebutnya wabah, dan wabah ini memang terus jelas yang penciptakan Allah. Jadi kalau menurut saya, apakah itu dibikin-bikin, diada-ada dan sebagainya, wallahu alam, kita tidak mengerti. Cuman kalau untuk masalah informasi wabah ini ada di Al-Quran.
Al-Quran ini ada, kebetulan saya tadi baca-baca, ini ada surat di surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsil amwali wal anfusi was samara wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan sesungguhnya akan kami turunkan dengan sedikit ketakutan. Bisyai'in min khaufin, khauf itu takutan. Yang kedua wal ju'in itu kelaparan. Karena mungkin kemarau panjang. Kalau mungkin kelaparan itu kan seperti itu, tidak ada tanaman. Ya kan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kelaparan bisa, atau ekonomi yang sudah kacau. Iya kan, sudah kacau. Takutan itu kemarin kan sempat hoak-hoak, gempa bumi dan sebagainya, ketakutan. Terus ada yang namanya kudeta, perang dan sebagainya. Itu juga sama, disebutnya khaufin ini ketakutan, wal ju'in itu kelaparan, wanaksil amwal kekurangan harta. Otomatis kalau udah orang sudah ekonomi kacau itu kan kekurangan harta. Pekerjaan nggak ada, pengangguran banyak, PHK kemana-mana, orang susah cari kerja, ya kan? Ya kan, ekonomi kan kacau, gitu kan? Disebutnya wanaksil amwal. Yang ketiga wal anfus ini kematian. Ya orang kena penyakit terus mati, ya kan? Terus ada lagi orang saling bunuh, orang apapun disebutnya itu kan kematian. Wasamarat dan kekurangan buah-buahan, ya karena memang paceklik, terus tidak ada kekeringan atau kita banjir atau gempa bumi kan tidak ada yang namanya buah-buahan tumbuh, jadi kelaparan kita. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar baik kepada orang yang sabar. Shadaqallahul adzim. Jadi di surat Al-Baqarah ini sudah diterangkan oleh Allah bahwa Allah itu akan menurunkan ini. Yang sekarang terjadi pun kategorinya ya ini, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda. Salah satunya ya itu ini, ya sekarang gini Bang, ada lockdown, ada lockdown, PSBB dan sebagainya, bla 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 bla. Ekonomi di pasar pun kacau, kan ada berita juga tukang sayuran dibuang-buang karena nggak ada yang beli. Otomatis kan begitu kan, kelaparan jadinya, orang ketakutan, takut mati, kemana-mana takut, dibatasi, ekonomi jadi hancur dan sebagainya. Itulah yang disebut al-waba atau wabah, penyakit yang sekarang. Jadi ada, bahkan sejak dulu ini sudah ada di surat Al-Baqarah 155, dan sekarang mungkin kita baru menyadari seperti itu. Dan mungkin solusi apa, saran apa untuk warga sekitar dan masyarakat, tanggapan Pak Haji bagaimana? Itu tadi udah ada, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Jadi solusinya sabar. Harus menyadari begitu. Sabar itu menurut kitab Faidul Qadir ini ada beberapa, ini ada sebuah catatan di kitab Faidul Qadir bahwa Allah ini akan menurunkan azab dengan segera ke penduduk bumi. Saking sudah gemes. Dari dulu mungkin orangnya udah pada nggak bener, yang pada akhirnya Allah udah kebet banget, gondok, udah kesal. Saking kesalnya Allah ingin menurunkan azab sekaligus. Cuman ini ketahan. Di antaranya apa sih sebenarnya yang akan diturunkan oleh azabnya itu? Yang pertama seperti paceklik, qahtun. Yang kedua seperti tadi jau'un, fitanin, dan fitnah. Fitnah ini kan macam-macam, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya lah, demo, ya kan, tawuran, bla 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 bla, ya kan. Terus tawajaba qatlan, yang mengakibatkan kematian, contohnya membunuh, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh, iya, selingkuh, dibunuh, itu sudah banyak sekarang. Anak diaborsi, bla 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 dan sebagainya, perzinahan di mana-mana, gitu kan. Tapi ketahan ini, ketahan sama apa? Faida nadarat, apabila Allah melihat ila amara buyuti, orang yang selalu memakmurkan masjid. Ini Allah tuh menahan azabnya karena beberapa faktor. Pertama tadi, orang yang melihat orang yang selalu memakmurkan masjid.
amarul masajidan allati hiya buyutillah bidzikri wa tilawah wassalat wa anwa'il ibadah. Jadi Allah ini tidak jadi menurunkan azab ini ketika melihat orang yang selalu memakukan masjid. Dengan apa? Dengan zikir, tilawah, artinya baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga macam-macam ibadah yang lain, itikaf, majelis taklim, pengajian, majelis zikir dan sebagainya. Gitu. Ketahan sama itu. Yang kedua, wal mutahabina. Mutahabin ini orang yang saling mencintai karena Allah. Saudara saling mencintai, sama tetangga, sama sesama muslim, sama sesama keluarga negara, saling mencintai, menghargai dan sebagai toleransi. Yang ketiga ini wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang selalu minta ampun kepada Allah dengan istighfar di pagi dan sore hari. Ai at-talibina minallahil maghfiratu fiha. Orang yang selalu mencari jalan untuk minta ampun dengan segera atas kesalahan-kesalahan. Jadi ketahannya seperti itu. Bahkan ada lagi ungkapan ulama, laula sayuhu roka'u, kalau tidak ada aki-aki yang suka sholat zikir di masjid, i'tikaf. Kebanyakan aki-aki orang tua nenek kalau habis maghrib suka zikir, i'tikaf. Aki-aki yang selalu mulutnya berzikir. Kalau tidak ada itu, dan juga kalau tidak ada atfalun rodo'un, bayi yang menyusu. Kalau tidak ada kakek-kakek atau orang tua yang suka zikir, kalau tidak ada bayi yang masih menyusu. Dan yang ketiga, wabahaim roti'un, kalau tidak ada hewan ternak yang mencari makan rumput. Alaikumul azabi sobbah, bahkan akan aku cepat turunkan azab itu. Kuncinya cuman berzikir, baca Quran, i'tikaf di masjid, ya kan? Iya. Ramaikan rumah Allah, Ramaikan. terus saling mencintai sesama manusia, sesama muslim dan sesama warga negara. Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah ini adalah bencana yang diturunkan oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya, ya kan? Jangan sampai kita dihukum. Ada ujian, ada yang namanya cobaan, ada yang namanya hukuman. Teguran, hukuman ada 3. Ujian, teguran, hukuman. Bencana ini 3 macam. Bisa disebutkan dengan ujian kepada orang-orang yang beriman, teguran kepada orang yang iman tapi maksiat. Yang ketiga hukuman, berarti orang-orang tersebut tidak beriman, bermaksiat, dihukum. Jadi corona ini jangan sampai yang terakhir tadi kategori hukuman. Mauzubillah semuanya. Begitu. Nah, untuk ini yang paling pertanyaan lumayan ini ya dari sosmed ini, sebagian para ulama mengatakan Pak Haji tentang berjamaah, dan tentang di perdagangan, ibaratnya inilah toko-toko baju kayak mall-mall gitu kan. Semacam para ulama ada yang mengatakan tidak boleh berjamaah di masjid. Sedangkan mall-mall itu buka. Nah, dan ada yang mengatakan para ulama ya kayak Buya Yahya itu kan bisa kita mengikuti aturan dan pemerintah. Terus ada para ulama yang lain, kenapa masjid sampai ditutup? Kita mau ibadah. Nah itu mungkin itu kan istilahnya bertentang kan untuk aturan pemerintah. Itu pandangan Pak Haji gimana tuh? Jadi ini pertentangan ini kan sebenarnya yang tadi awal yang ditanyakan awal, kita ikuti aturan pemerintah dan tidak. Mungkin masalah ibadah, innamal a'malu bin, ibadah ini dengan niat. Tapi memang niat ini kita niat harus benar-benar ibadah. Yang kedua, aturan itu kan keluarnya dari fatwa MUI. Ulama ini, Majelis Ulama Indonesia ini yang sudah kita ibaratnya berimanda, mereka ini ulama ini sudah siqah, ulama yang sudah benar-benar ilmunya kuat, ngerti segala-galanya, makanya jadi ulama dan jadi Majelis Ulama Indonesia.
yang artinya beliau ini berhak memberikan fatwa bahwa ini begini, kita tinggal ikuti aja, kita taklid kepada mereka, ikuti aturan ulama, bukan cuma pemerintah tapi ulama, kecuali kata pemerintah boleh, kata ulama enggak, itu lain. Kalau misalnya ulama dengan umarah bersatu, ya kita wajib ikuti, karena di pemerintahan ada amrinya, ya kan, di ulama juga ada majelis ulamanya. Nah, itu harus kita ikuti. Misalnya masalah pasar, masalah yang namanya mall dan sebagainya, ya kita harus ikuti protokol COVID-19 tadi. Untuk masalah ibadah pun kita ikuti masalah ulama yang mempunyai fatwanya, yang mengerti tentang aturan-aturan itu, seperti itu. Kalau pribadi berarti ikutilah ulama dan umar. Selesai. Terima kasih Pak Haji. Siap. Mungkin sekian dari kami. Pertanyaan dari Adiding cukup memuaskan barangkali ya. Cukup. Enggak, tadi disinggung-singgung masalah tentara ya. Nah, itu tentara. Tentaranya katanya COVID-19 ini merupakan tentara Allah. Ya, itu karena di sosmed itu inilah tentaranya Allah. Tentaranya Allah katanya. Yang menurut pencernaan pikiran Pak Haji ini nggak masuk akal. Maksudnya dari mana datangnya gitu? Dari mana datangnya? Dari mana hadis dalilnya dan keterangannya dari mana? Pak Haji belum pernah melihat bahwa memang COVID-19 ini dikaitkan dengan tentara Allah. Tadi sekali lagi ini wabah, ini penyakit yang sudah ada di surat Al-Baqarah tadi. Kita jangan mengait-kaitkan dengan yang lain-lain, ini tentara Allah lah dan sebagainya, enggak. Ini sudah wabah, sudah takdir Allah. Ini dibikin simpel aja gitu. Ya udah, jadi ini udah memang ada takdir. Udah ketentuan dari Allah sekian. 2020 kena. Semua corona. Walaupun datangnya di Cina, mau datangnya di Arab, mau datangnya di mana. Gitu loh, ya. Ya, cukup puas. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menambah perbendaharaan ilmu kita. Amin. Dengan ngopi bareng seperti ini santai-santai, ya. Ya, sekian pemirsa ngobras kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Salam Misteri 2 alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.